Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri jejak para wali penyebar Islam di Tanah Jawa, Wali Songo. Sosok yang akan kita bahas kali ini sangat istimewa. Seorang wali yang juga panglima perang, ahli fikih, sekaligus arsitek jenius. Siapakah beliau? Dialah Sunan Kudus, atau yang bernama asli Ja'far Shadiq. Lahir pada awal abad ke-15, Ja'far Shadiq adalah putra dari Sunan Ngudung, seorang panglima perang Kesultanan Demak, Bintoro. Darah pejuang dan ulama mengalir deras dalam dirinya. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Beliau belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri dan juga berguru kepada ulama-ulama besar lainnya, termasuk Sunan Ampel dan Kiai Telingsing, seorang ulama Tionghoa yang menetap di Kudus. Dari Kiai Telingsing inilah Ja'far Shadiq belajar banyak tentang seni ukir dan pertukangan. Perjalanan dakwah Ja'far Shadiq dimulai ketika beliau merantau hingga ke Baitul Maqdis di Palestina. Di sana, beliau berhasil menyembuhkan wabah penyakit yang melanda negeri itu berkat doa dan ilmunya. Sebagai penghargaan, seorang amir atau penguasa setempat memberinya ijazah, wilayah, dan menawarinya menjadi hakim. Namun, Ja'far Shadiq memilih untuk kembali ke Tanah Jawa. Sang amir pun memberinya sebuah batu istimewa yang berasal dari Baitul Maqdis sebagai kenang-kenangan. Batu inilah yang nantinya menjadi cikal bakal nama Kudus. Kembali ke Jawa, Ja'far Shadiq bergabung dengan Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Patah. Beliau diangkat menjadi senopati atau panglima perang, meneruskan jejak ayahnya. Bahkan, beliau juga dipercaya menjadi penasihat kesultanan dan hakim agung. Ini menunjukkan betapa luas dan dalamnya ilmu yang beliau miliki, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Setelah Kesultanan Demak kokoh berdiri, Ja'far Shadiq memutuskan untuk fokus berdakwah. Beliau memilih sebuah daerah di kaki Gunung Muria yang saat itu masih bernama Tajuk. Disinilah beliau mulai membangun basis dakwahnya. Strategi dakwah Sunan Kudus sangatlah unik dan penuh kearifan. Beliau tidak langsung menentang adat dan kepercayaan masyarakat Hindu-Buddha yang sudah mengakar kuat. Sebaliknya, beliau menggunakan pendekatan budaya yang disebut tathbik dan talfik, yaitu memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan akidah. Salah satu contoh paling terkenal adalah pembangunan Masjid Menara Kudus. Coba perhatikan arsitekturnya. Menaranya tidak seperti menara masjid pada umumnya kan? Bentuknya justru mirip dengan candi corak Hindu. Pintu gerbangnya pun berdesain candi bentar. Ini adalah strategi jenius Sunan Kudus untuk menarik simpati masyarakat Hindu, agar mereka merasa familiar dan tidak takut untuk datang ke masjid. Di dalam kompleks masjid, terdapat padasan atau tempat wudhu yang arsitekturnya juga mengadopsi tradisi setempat. Tak hanya dalam arsitektur, Sunan Kudus juga menerapkan toleransi yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Beliau melarang para pengikutnya untuk menyembelih sapi. Mengapa? Karena sapi adalah hewan yang dihormati dan disucikan oleh umat Hindu sebagai gantinya. Beliau menganjurkan untuk menyembelih kerbau saat hari raya kurban. Sikap bijaksana ini membuat masyarakat Hindu merasa dihormati dan dihargai. Hati mereka pun luluh dan perlahan-lahan mulai tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Sunan Kudus juga memanfaatkan kesenian sebagai media dakwah. Beliau menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil, yang liriknya berisi ajaran tauhid dan akhlak mulia. Melalui alunan gamelan yang indah, pesen-pesen Islam disampaikan dengan cara yang lembut dan mudah diterima oleh telinga masyarakat Jawa. Suatu hari, untuk menarik perhatian warga, Sunan Kudus sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Sapi itu dihias sedemikian rupa sehingga menarik perhatian banyak orang. Warga yang mayoritas Hindu pun berbandong-bandong datang
karena penasaran. Setelah masa berkumpul, Sunan Kudus pun naik ke mimbar dan memulai ceramahnya. Beliau tidak langsung mengajak masuk Islam, tetapi bercerita tentang kisah-kisah para nabi, termasuk kisah tentang sapi betina dalam Al-Quran. Cara penyampaian yang menarik dan penuh hikmah ini berhasil memikat hati para pendengarnya. Strategi ini terbukti sangat efektif. Tanpa paksaan dan kekerasan, ajaran Islam menyebar dengan damai di wilayah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus berhasil menunjukkan wajah Islam yang ramah, toleran, dan menghargai budaya lokal. Beliau membuktikan bahwa dakwah bisa dilakukan dengan kebijaksanaan dan kearifan, bukan dengan konfrontasi. Warisan Sunan Kudus tidak hanya berupa Masjid Menara Kudus yang megah. Yang lebih penting adalah warisan pemikiran dan metode dakwahnya yang penuh toleransi. Beliau mengajarkan kita pentingnya memahami konteks sosial budaya dalam menyebarkan kebaikan. Beliau adalah teladan nyata dari seorang waliul ilmi, seorang wali yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan menggunakannya untuk kemaslahatan umat. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus hingga hari ini. Makamnya tak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai penjuru negeri untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya. Kisah beliau menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Sobat Beriman, dari kisah Sunan Kudus, kita bisa memetik banyak sekali pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu, kebijaksanaan dalam berdakwah, dan indahnya toleransi dalam keberagaman. Semoga kita bisa meneladani semangat dan kearifan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif Sunan Kudus kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kita, menelusuri jejak para wali lainnya. Mohon dukungannya dengan menekan tombol like, share, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.